Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam renungan mingguan dan kali ini kita berbicara tentang tanda-tanda orang percaya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita buka di dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Dua ayat ini kita akan belajar dengan waktu yang singkat. Saya akan bacakan buat saudaraku yang kasih Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berkata, saya orang percaya, tapi saya tidak pernah mengalami seperti yang dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, kita dengar itu, yaitu Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Saya belum pernah mengusir setan, saya belum pernah berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, atau saya belum pernah memegang ular, saya belum pernah minum racun, tapi saya tidak apa-apa. Apakah saya orang percaya? Kalau orang percaya harus punya tanda-tanda semacam itu, lalu bagaimana dengan saya yang tidak pernah mengalami demikian? Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini jawaban yang paling tepat, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18, itu adalah perwakilan dari nilai-nilai kuasa Allah atau kemuliaan Allah yang ada. Jadi sekalipun kita tidak pernah mengusir setan, sekalipun kita tidak pernah memegang ular tapi tidak menimbulkan bahaya apapun kepada kita, sekalipun kita tidak pernah berbicara dalam bahasa yang baru, bukan berarti saudara bukan orang yang bukan percaya gitu ya. Asal dalam kehidupan, intinya dalam kehidupan orang itu menampilkan kuasa Allah, menampilkan kemuliaan Allah dalam hidup dia, maka itulah tanda-tanda orang yang percaya. Nah, ini menjadi satu jawaban bagi kita. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai orang percaya, tampilkanlah kuasa Allah yang menguasai hidup kita. Tampilkanlah kemuliaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita, walaupun kita tidak pernah mengusir setan, walaupun kita tidak pernah menyembuhkan orang, mendoakan orang, kemudian orang itu menjadi sembuh, walaupun kita tidak memiliki bahasa-bahasa yang baru, itu hanya sebagai satu bentuk perlambangan perubahan sikap hidup kita yang dulu kita hidup dalam kegelapan, menjadi hidup dalam terang Tuhan. Cukuplah bagi kita itu menjadi tanda sebagai orang yang percaya. Tetap jalani kehidupan kita ini dengan menampilkan kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan itu adalah ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, berbuat jahat, tapi dengan kuasa Tuhan kita bisa hidup tetap benar sekalipun kita punya peluang yang besar untuk berbuat dosa. Tuhan memberkati. Amin.